Ya pemirsa, adu mulut dan saling dorong terjadi antara warga dan panitia saat digelar bazar murah ikan tuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tingginya antusias warga membuat ribuan warga saling dorong berebut paket berisi 3 ekor ikan tuna seharga Rp15.000. Bazar murah ikan tuna yang digelar di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diserbu ribuan warga. Warga yang datang sejak pukul 6 pagi ini harus antri untuk mendapatkan 3 ekor ikan tuna seberat 3 kg dengan harga Rp15.000. Adu mulut sempat terjadi antara warga dan panitia yang takut tidak kebagian ikan tuna. Tingginya antusiasme warga membuat hampir 3.000 paket ikan tuna ludes. Meski akhirnya panitia memutuskan menjual dengan harga Rp5.000 untuk 1 ekor ikan tuna agar seluruh warga yang datang bisa membeli ikan dan tidak ada warga yang tidak kebagian. Ayo dari pagi udah jam 6 udah nyampe sini, antrinya panjang sekali. Sampai panas. 3 jam berarti? Ya 3 jam ini. Kenapa kok dibilangin ngantri Bu? Biar ya dapat. Kan ini biar mau dapat. lebaran pengen dapat ikan ini yang enak mbok ya buat buka puasa nanti. Selama ini memang jarang makan ikan tuna ya? Ya pernah tapi yang kayak gini jarang karena mahal. Ikan tuna murah ini disediakan oleh Solidaritas Nelayan Cilacap bersama PPSC sebagai upaya membantu warga mendapatkan bahan pangan murah menjelang Lebaran. Pasar harga ikan murah di mana ikan, semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil tangkapan kami. Pada intinya kedua Gapisa Cilacap rukun, harmonis, dan berkah buat semua. Bazar ikan murah ini telah digelar 2 kali dalam sepekan. Namun karena banyak warga yang tidak kebagian, panitia menggelar kembali bazar ikan murah agar semua warga dapat menikmati makanan bergizi di momen menjelang Lebaran ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, kita awali Sindo Today dari Malang, Jawa Timur. Demo penolakan Undang-Undang TNI belum padam. Ya, di Malang, Jawa Timur, pemirsa, kericuhan terjadi saat sejumlah elemen mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang TNI. Sejumlah demonstran terluka saat polisi membubarkan aksi. Kericuhan terjadi di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Minggu malam. Aparat kepolisian membentuk tameng untuk membubarkan konsentrasi demo di depan gedung yang telah dilakukan pembakaran. Demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh elemen mahasiswa ini memanas setelah buka puasa. Sejumlah orang mulai melakukan aksi anarkis dengan melakukan pembakaran dan melempar petasan serta molotov ke halaman gedung DPRD. Api kemudian dipadamkan oleh petugas damkar yang disiagakan sepanjang aksi. Para demonstran mulai membubarkan diri setelah aparat keamanan mendesak mundur ke Jalan Kartanegara. Dalam aksi yang berujung ricuh ini, beberapa orang termasuk aparat keamanan terluka, sementara sejumlah demonstran diamankan polisi. Alhamdulillahnya ban yang terbakar itu tidak sampai membakar gedungnya. Tapi memang titik api itu berada di dalam gedung DPRD Kota Malang. Tapi berupa ban. Jadi ban mereka siapkan untuk mereka bakar, lalu dimasukkan ke dalam gedung. Untungnya gedung bukan gedung yang utama, tapi gedung pos satpam yang di sebelah pinggir. Sebelumnya demonstran yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Malang menempelkan sejumlah pamflet bernada protes. Mereka menentang disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Pemirsa, sebuah bus menabrak bengkel di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya bangunan hancur, 5 orang terluka dan 6 motor rusak. Bus jurusan Ponorogo Madiun menabrak bengkel di tepi jalan raya Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat bus hendak menyalip kendaraan di depannya. Namun sopir panik saat melihat sepeda motor hendak belok kanan. Sopir banting setir ke kanan menghindari tabrakan dan akhirnya menabrak bengkel dan 6 motor yang sedang parkir. Kerasnya hantaman membuat bangunan rubuh dan 5 warga terjebak di reruntuhan bangunan hingga terluka. Bus Cendana yang melintas lalu kanan, sehingga ada penyeberang kendaraan Vario AE 5793
yang tidak bisa dihindarkan, akhirnya tertabrak kendaraan vario tersebut. Akhirnya kendaraan bus terpelanting ke kanan menghindari kendaraan tersebut sehingga menabrak dari bengkel di sebelah pintu masuk Desa Purwosari. Guna proses penyidikan, sopir bus beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor polisi Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pada pagi hari warga sudah membadati stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kita akan langsung lihat saja apakah benar situasinya seperti itu. Karena ada rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Rizky Solahuddin yang sejak subuh, Yasmin dan juga pemirsa, ini sudah berada di stasiun Senen. Ya, halo selamat pagi Jessica. Apakah saat ini sudah banyak pemudik yang berangkat ke kampung halaman melalui stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa saat ini kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat nampaknya semakin siang semakin ramai juga oleh para calon penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta. Dan menariknya Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa tadi saya sempat melihat beberapa penumpang yang membawa buah tangan, oleh-oleh seperti itu ya, seperti ada mereka membawa boneka, buah-buahan atau lainnya yang mereka akan bawa ke kampung halaman mereka dan diberikannya kepada keluarga maupun kerabat. Dan juga kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa penumpang terkait kenapa mereka mengambil keberangkatan di hari ini, tepatnya di tanggal 24 Maret 2025, dan informasinya mereka menyampaikan alasan bahwa baru mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja, sehingga mereka pun memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri ini, tepatnya di sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, untuk melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta menuju kampung halaman mereka. Dan ada pun juga kenapa mereka memilih transportasi kereta api untuk melakukan perjalanan arus mudik di tahun ini, karena memang kereta api ini menjadi salah satu pilihan transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan juga murah. Oleh sebab itu mereka menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan arus mudik di tahun ini. Dan memang terkait dari kepadatan pada hari ini di stasiun Pasar Senen, karena diperkirakan hari ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta, sebanyak 17.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju ke luar Jakarta dengan mayoritas kota tujuan yaitu Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan ada pun juga informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di tanggal 26 Maret 2025 akan ada kereta tambahan khusus Lebaran yaitu Motis Lebaran. Kami juga menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta ini, tepatnya menggunakan transportasi kereta api, dapat selalu memperhatikan barang bawaan Anda sehingga perjalanan Anda pun nyaman, aman sampai ke tujuan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto atas laporan Anda dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi berikutnya, suasana arus mudik di Terminal Pulau Gebang terpantau masih normal dengan peningkatan jumlah penumpang hingga saat ini. Ya, belum dimulainya libur panjang dan cuti bersama menjadi salah satu faktor utama belum padatnya terminal. Meski belum memasuki puncak arus mudik, beberapa pemudik sudah mulai meninggalkan Jakarta lebih awal untuk menghindari kepadatan. Mereka yang telah selesai bekerja atau mendapatkan izin lebih awal memilih berangkat lebih cepat. Sementara itu pemirsa, aktivitas di terminal masih berlangsung lancar. Belum terjadi lonjakan penumpang secara signifikan, namun diperkirakan jumlah penumpang akan meningkat mendekati hari libur nasional. Diperkirakan lonjakan arus mudik akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemudik diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik agar terhindar dari kepadatan. Ya, makasih Pak. Silakan. Dan pemirsa, saat ini sudah rekan Wenda Nura yang berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat pagi Wenda, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah sudah mulai nampak para pemudik yang akan melakukan perjalanan?
Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk suasana terkini di Terminal Bis Pulau Gebang, Jakarta Timur saat ini sudah mulai ramai. Dan berdasarkan pantauan kami, para pemudik atau calon penumpang ini mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi tadi. Hal ini dikarenakan jadwal keberangkatan bis pun sebagian besar ini dijadwalkan sejak pukul 6 hingga siang hari nanti. Dan beginilah Yasmin, bisa dilihat bagaimana suasana terkini di terminal bis Pulau Gebang saat ini sudah mulai ramai, dan juga ada di sini sudah terlihat juga ada bis yang akan mengangkut para penumpang menuju kampung halamannya masing-masing. Dan jika kita berbicara mengenai lonjakan penumpang, tentu ini sudah mulai terjadi sejak hari Sabtu tanggal 22 Maret kemarin. Dan jika biasanya di Terminal Bis Pulau Gebang ini bisa mengangkut sebanyak 1.500 penumpang setiap harinya dengan 300 bus, namun sejak hari Sabtu lalu sudah ada lebih dari 3.000 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Bis Pulau Gebang ini. Dan selain itu, Yasmin dan juga pemirsa, untuk petugas juga selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini tentunya sudah dikerahkan, dan para petugas ini akan berjaga selama 24 jam non-stop yang terbagi dalam 3 shift, dan satu shiftnya ini para petugas akan ditugaskan sebanyak 150 petugas gabungan yang tentunya ini akan menambah keamanan di Terminal Bis Pulau Gebang ini. Sementara demikian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Nura atas laporan Anda langsung dari stasiun maksud kami dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan pemudik berdesak-desakan di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara, dan mereka berebut naik kapal KM Sinabung yang melayani pelayaran tujuan Sulawesi dan Pulau Jawa. Pelayaran KM Sinabung ini merupakan layanan terakhir sampai Hari Raya Idul Fitri mendatang. Ribuan pemudik yang menggunakan KM Sinabung dengan tujuan Sulawesi dan Jawa menumpuk di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Para penumpang ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur sudah memadati ruang tunggu dan area hingga terminal. Para penumpang memilih mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut lantaran tiket yang terjangkau meski waktu perjalanan lebih lama. 2 hari 2 malam. Kenapa memilih kapal? Ini kan pesawat kan 1 hari aja sampai. Kapal kan hemat ya. Jalan 10 orang kan. Kalau pesawat kan kalau 1 orang, kalau kena 2 juta lebih. Kan mahal. Kepala PLNI Cabang Ternate menjelaskan mudik tahun 2025 ini tidak mengalami lonjakan penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak tahun lalu karena tahun ini kapal kunjungan kapal yang tahun lalu ada 8, ini hanya 5 kali kunjungan, sehingga terjadi penurunan kurang lebih sekitar 10-15% dibandingkan tahun lalu untuk di pelabuhan, khusus untuk di pelabuhan Ahmad Yani Ternate dibandingkan mudik tahun lalu. Diketahui ada 1.500 penumpang yang naik dari Ternate dengan tujuan Bitung, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara itu ada 1.754 penumpang dari Papua turun di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang didominasi oleh pemudik. Warga memilih mudik lebih awal karena bersamaan dengan libur sekolah. Pemirsa, peningkatan penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 104%. Sementara lonjakan penumpang terjadi sejak 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Tiket kereta api pada periode 21 hingga 25 Maret 2025 telah habis terjual dan terisi lebih dari 100%. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen diprediksi mulai 28 Maret. Untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ribuan kendaraan pemudik terus terpantau dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama pada Minggu malam. Meski demikian, lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam terpantau ramai dan lancar. Ribuan kendaraan sejak sore dari arah Jakarta yang mengarah ke gerbang tol Cikatama terus meningkat. Meski kondisi ramai, arus lalu lintas terbilang normal. Kecepatan laju kendaraan mencapai 60 hingga 90 km per jam. Arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara arus sebaliknya menuju Jakarta juga terpantau ramai lancar. Diperkirakan arus kendaraan akan terus meningkat hingga malam nanti. Ya, sepekan jelang Lebaran, lalu lintas di jalur arteri Kalimalang, Bekasi padat. Kendaraan pemudik roda 2 dan roda 4 di Jalan M. Hasibuan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Hingga Minggu malam, pemirsa, antrian ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 di Jalan M. Hasibuan Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat dan mengalami kemacetan panjang. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 dari arah Jabodetabek terus melintasi Jalan M. Hasibuan untuk menuju wilayah Pantura, Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian mengarah ke Jawa Timur. Pemirsa, sepekan jelang Lebaran, penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus mengalami peningkatan. Di Bandara Soekarno-Hatta tercatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat di antrean counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Ribuan penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali terus tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari data pelabuhan selama 24 jam terakhir tercatat sebanyak 44.662 penumpang telah tiba di Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai penumpukan dan antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pihak Pelabuhan SDP Ketapang menyiapkan sebanyak 54 armada kapal feri dan mengoperasikan sebanyak 32 kapal untuk melayani angkutan mudik saat ini. Pemirsa, pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal tersebut diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan struktur kepengurusan Partai Demokrat periode 2025-2030 di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu sore. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara AHY yang menjadi ketum juga terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Partai. Teguh Rifki Harsya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Sementara anggota Majelis Tinggi Demokrat diisi oleh sejumlah tokoh partai, diantaranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Andi Alfian Malaranggeng, dan Herman Khaironi. AHY pun menegaskan kepengurusan baru ini diharapkan bisa menambah nilai perjuangan partai. Seluruh kader yang terpilih menjadi pengurus partai kemudian menandatangani fakta integritas. Setelah kurang lebih bekerja, kurang lebih 1 bulan saya bekerja di Batu Tim Formatur, maka sore hari ini izinkan saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, juga kepada masyarakat luas. Terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah hadir meliput acara sore hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah langkah yang saya harapkan
bisa membuat kita semakin yakin akan tujuan perjuangan. Demokrat 5 tahun ke depan harus bangkit dan semakin jaya. Pemirsa, anak Presiden Prabowo Subianto yakni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Hedi Prasetyo merayakan ulang tahun bersama keluarga hingga para anak Presiden RI terdahulu. Didit Hedi Prasetyo, putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto, merayakan hari ulang tahun ke-41 bersama keluarga dan kerabat. Momen langka nampak di perayaan ulang tahun Didit yang dihadiri sejumlah anak dan menantu dari Presiden-Presiden RI terdahulu. Mereka yang hadir ialah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Guru Soekarno Putra, Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, serta Yeni Wahid dan Ilham Habibie. Pemirsa, pemerintah berkomitmen menjaga kestabilan harga pangan serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau hingga Lebaran 2025. Dalam bazar pangan murah di Depok, Jawa Barat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok pangan nasional dalam kondisi aman. Sejumlah harga pangan yang sempat mengalami kenaikan kini dilaporkan sudah kembali stabil. Kondisi ini diharapkan dapat meredam lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Lebaran, termasuk kegiatan bazar pangan murah yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia bersama Kadin Jakarta. Selain bazar pangan murah, ribuan paket sembako gratis juga dibagikan kepada warga. Dalam menyambut Idul Fitri ini, teman-teman yang membutuhkan khususnya adalah bahan pokok daging, itu mereka bisa menikmati juga dengan harga yang cukup murah dan kualitas yang baik. Pemirsa, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinaan dan Kota Tua Pasar Gadang, Masjid Muhammadan ini merupakan masjid tertua di Kota Padang. Bangunan masjid yang berbentuk bangunan khas India ini dibuat menggunakan putih telur dan kapur. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disangga oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Kadang saudagar pentanur yang datang dari India. Sebelum dia masuk ke sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Ya, Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita. Kayak olobrik, pembakarannya dihempaskan, nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan di negeri Kangguru memberikan pengalaman tersendiri. Ya, terutama bagi mahasiswa asal Indonesia di Melbourne, Australia. Sambil menunggu matahari terbenam, para mahasiswa asal Indonesia di Melbourne, Australia biasa berkumpul di Docklands, salah satu tempat paling indah, tepat di tepi pelabuhan Melbourne. Meski berada di negeri seberang, momen kebersamaan antara para mahasiswa membuat Ramadan terasa hangat. Seperti tradisi di tanah air, para mahasiswa biasanya membawa aneka takjil khas Indonesia seperti bakso dan mie. Jelang berbuka, aneka makanan pun disiapkan dan dibagikan kepada para peserta. Saat azan maghrib berkumandang, momen berbuka puasa bersama menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Meski termasuk minoritas, umat muslim di Melbourne, Australia tetap leluasa menjalankan ibadah karena tingginya nilai-nilai toleransi. Menarik diri dulu sendiri dulu. Namaku Abisa Syifalfaru selaku ketua Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah kejuruan asal Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merasakan buka puasa di Kairo, Mesir saat menjalankan program backpacker keliling dunia. Dalam program backpacker yang diadakan sekolah, 49 siswa yang juga didampingi guru pengajar ini berkesempatan menjalankan Ramadan di daerah yang dijuluki negeri para nabi. Masyarakat Mesir menyuguhkan takjil gratis di sepanjang jalan setiap distrik saat hendak memasuki waktu berbuka puasa yang disebut Maidatul Rahmah atau meja-meja yang dirahmati. Menu buka puasa juga disediakan di Masjid Al-Azhar dan juga masjid lainnya. Program backpacker ke-11 negara ini berlangsung selama 6 bulan, bertujuan untuk mengasah mental para siswa IDN Boarding School, serta menambah pengalaman pembelajaran di dunia internasional. Insya Allah program ini diikuti oleh 49 siswa dan 7 guru. Guna harapannya apa? Program ini, program Eden Backpacker akan meningkatkan mentalitas guru dan siswa yang mengikutinya. Bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan di dunia luar, bereksplorasi, melihat bagaimana perkembangan pendidikan di negara tersebut, dan melihat langsung keunikan-keunikan serta kebudayaan lokal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, belasan warga menandu jenazah bocah 7 tahun sejauh 30 km menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Upaya tersebut dilakukan karena akses jalan yang tak bisa dilalui kendaraan sama sekali, sementara biaya pesawat tak mampu dibayar oleh pihak keluarga. Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Elpa Putih menandu ibu hamil yang menderita pendarahan selama 4 hari di desa Elpa Putih, Seram bagian barat Maluku. Ibu hamil tersebut akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat yang berjarak 15 km dengan berjalan kaki. Sabar. Warga menandu seorang ibu hamil di desa Ahiolo, Seram bagian barat Maluku menuju puskesmas. Hal ini dilakukan lantaran sang ibu hamil, Marlen Bitalesi, sakit keras akibat mengalami pendarahan selama 4 hari. Dalam kondisi hujan, pasien harus ditandu dengan alat seadanya dengan menggunakan bambu, kain, dan dibungkus terpal. Keluarga harus bergantian memikul ibu hamil dengan melewati lembah, jalan terjal, hingga sungai. Mereka harus berjalan sejauh 15 km dengan waktu tempuh 7 jam. Pasien dan keluarga tiba di puskesmas pada sore hari. Namun lantaran kondisinya makin tak stabil, pasien harus dirujuk ke RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai di... Jadi kujang hantam mereka keluar dari rumah itu sampai masuk Elpa Putih. Oke. Kujang taruh sampai pokoknya jadi mereka babas habis di dalam. Kain-kain barang pakai tarpal. Desa Pegunungan Elpa Putih merupakan salah satu dari sejumlah desa di Indonesia yang masih sangat minim fasilitas kesehatan. Infrastruktur jalan raya juga belum memadai di desa Pegunungan Elpa Putih, sehingga mempersulit akses mereka ke pusat kota maupun sebaliknya. Dari Seram bagian barat Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri memastikan kelancaran arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten. Masyarakat yang menyeberang ke Sumatera mulai padat sejak 21 Maret lalu. Menhub memastikan kesiapan ASDP Pelabuhan Merak untuk memberikan kenyamanan dan keamanan para pemudik selama arus mudik dan balik Lebaran. Menurut Dudi Purwagandi, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pemerintah memberlakukan program Work from Anywhere mulai hari ini. Meski demikian, banyak pemudik yang sudah pulang ke kampung halaman sejak 21 Maret atau bertepatan awal libur sekolah. Sementara menurut Dirut ASDP, jumlah pemudik yang menggunakan layanan penyeberangan di Pelabuhan Merak tahun ini terjadi peningkatan sebesar 14,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Antisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, antrean panjang ribuan kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Ya, antrean terjadi akibat banyak pemudik yang kehabisan saldo elektronik. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari 1 km dari sebelum simpang susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan pada Minggu pagi. Kendaraan para pemudik ini bahkan harus antre hingga 1 jam untuk bisa keluar dari tol Pejagan. Sebuah mobil ambulans bahkan kesulitan menembus kemacetan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melewati gerbang tol Pejagan. Penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu saat akan melewati gardu tol.
Lama Pak? Waduh, udah 1 jam setengah. 1 jam setengah Pak? Iya. Dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Mau ke Bumi. mudik juga ini Pak rombongan? Ya. Dari Jakarta. Mau ke Brebes. Brebes, mudik ini? Iya. Ini sudah antri lama Mas, keluar Pejagan? Ya lumayan, mungkin 20 menit. Panjang berarti antrinya Mas? Iya. Ini karena apa katanya Mas? Antrinya karena apa? Kayaknya Apple pada kurang. Saldo habis itu ya? Sementara puncak arus mudik di pintu keluar tol Pejagan diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang atau 4 hari sebelum Lebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Sambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Ya, periode diskon dibagi dalam sepekan sebelum Lebaran dan juga sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cileunyi, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Yasmin. Dan pemirsa, saat ini saya berada di tepatnya di depan pos pantau Polrestabes Bandung di kawasan Cileunyi. Yang Anda saksikan saat ini adalah pengecekan personil untuk pengamanan pada pos pengamanan Cileunyi ini, di mana pada pagi hari ini baru saja dilakukan pengecekan oleh Ketua Danton Pos pada pagi hari ini, dan kesiapan personil untuk mengamankan jalannya arus lalu lintas di kawasan Cileunyi ini. Dan juga sampai saat ini arus lalu lintas di tol Cileunyi yang akan keluar ke Jatinangor ataupun mengarah ke Cisumdawu melalui tol Cileunyi masih dalam keadaan ramai lancar. Hal ini kita dari data Jasa Marga pada pukul 00 hingga saat ini tercatat 4.000 kendaraan yang keluar ataupun masuk melalui tol Cileunyi. Yang keluar ini mengarah ke Jakarta dan masuk ke arah Bandung dan juga Cisumdawu tercatat sebanyak 4.000 kendaraan. Tidak ada perbedaan untuk kendaraan yang keluar dan masuk selama kurun waktu 12 jam. Untuk saat ini lalu lintas masih terbilang normal. Namun di siang hari kami prediksikan akan ada peningkatan volume kendaraan. Hal ini bisa kita lihat di mana banyaknya kendaraan yang sudah beraktivitas pada pagi hari ini dengan membawa barang, yaitu dari luar kota Jakarta dan juga yang akan mengarah ke Cisumdawu ke arah Pulau Jawa. Pada pagi hari ini sudah mulai terlihat. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Namun untuk jalur arteri pada pagi hari ini sudah terjadi
relatif dalam keadaan ramai cenderung padat dengan kendaraan pribadi roda 4 maupun angkutan umum dan juga kendaraan roda 2. Dan kendaraan roda 2 ini juga ada pun kendaraan yang membawa barang. Hal ini bisa kita asumsikan yang akan melakukan perjalanan mudik pengendara roda 2 pada pagi hari ini sudah mulai terlihat yang akan masuk ke kota Bandung maupun yang akan mengarah ke Ranca Ekek dan juga Garut. Pada pagi hari ini sudah ada pergerakan pemudik di pagi hari ini yang memanfaatkan kebijakan pemerintah, yaitu bisa bekerja dari mana saja, sehingga memang pada pagi hari ini sudah ada aktivitas pemudik. Dan prediksi anggota kami di lapangan akan terus terjadi peningkatan jumlah pemudik pada hari ini. Namun untuk prediksi dari pihak Polrestabes Bandung ini, lonjakan volume kendaraan akan terjadi di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Namun hal ini masih melihat kondisi yang berada di lapangan, dan apabila terjadi kepadatan, tim Polrestabes Bandung sendiri sudah menyiapkan tim urai yang akan menjalankan arus lalu lintas di kawasan ini. Tim urai sendiri disiapkan sebanyak 100 personil yang akan menjalankan apabila terjadi kemacetan, dan adapun rekayasa lalu lintas masih melihat kondisi yang terjadi di lapangan tentunya. Kemudian dari pemerintah sendiri memprediksikan lonjakan volume kendaraan akan terjadi pada tanggal 28 adalah arus mudik Lebaran 2025 ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, tentunya periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kondisi Anda sendiri dalam keadaan prima, dan apabila Anda lelah sudah ada pos-pos terpadu dari pihak kepolisian maupun rest area yang sudah ada, Anda dapat beristirahat di sana. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Cileunyi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang Idul Fitri 2025, bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Gaza Palestina melalui perbatasan Yordania terus didistribusikan. Ya, pengiriman bantuan dikawal tentara kerajaan Yordania. Lembaga Kemanusiaan Indonesia terus bersinergi dengan Lembaga Kemanusiaan Internasional menyalurkan bantuan untuk masyarakat Gaza Palestina. Kali ini ribuan paket kebutuhan harian seperti minyak goreng, beras, tepung terigu, gula, kurma, daging kaleng, serta pakaian anak dan selimut didistribusikan. Sebanyak 5 truk kontainer konvoi membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Palestina dengan dikawal tentara kerajaan Yordania melalui jalur koridor pintu perbatasan Yordania. Hari ini kami kembali mengirim barang bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025. Mudah-mudahan barang bantuan ini bisa cepat sampai diterima oleh saudara-saudara kita Gaza, Palestina. Terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia. Dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai merdeka. Gencatan senjata tahap 2 yang gagal cukup mempersulit pendistribusian bantuan masuk ke Gaza Utara, Palestina. Hal ini disebabkan adanya tentara Zionis Israel yang memblokade pintu masuk.